wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa perdana dengan saya Jolotong Wijaya atau biasa dipanggil Bang Jo dalam podcast Magicom kita. Magicom adalah kepanjangan dari Majelis Ngaji Istiqomah. Jadi kalau bisa ngajinya yang istiqomah. Jadi biar kita paham sedikit-sedikit tentang babakan agama. Dalam Magicom pada pertemuan hari ini kita kedatangan dua tamu istimewa dari Juleha Jatim, tepatnya Juleha Jatim Kabupaten Kediri. Apa to Juleha Jatim itu dan apa sing arepe diulik? Tonton terus di podcast kita. Selamat datang Ustadz Udin. Tentang barakallah. Selamat datang Bang Jo. Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz siapa ini? Bujeng. Oke, Ustadz Bujeng. Loh, kok Bujeng? Iya. Bujeng itu nopo? Bujeng itu singkatan. Jadi kepanjangannya Budi Jenggot. Wow, jadi gini, pemirsa, Bujeng itu Budi Jenggot. Kalau saya nggak punya jenggot ya Jomblunus itu. Panggil aja masuk gitu aja. Nah, gini tak langsung saja, kita nggak usah pakai panjang lebar. Jadi dengan kita rawuhkan di sini hari ini kita mau membahas apa? Karena saya takut dari tadi saya mau mengambil gorengan nggak berani. Ada macam-macam pisau di sini. Mengerikan. Jadi mungkin temanya hari ini kita tidak jauh-jauh dari pisau. Temanya apa, Ustaz? Sesuai apa yang kita sepakati. Kayaknya menarik memang tema ini, Mas Jo. Oke. Temanya ini adalah tajamkan pisaumu, senangkan sembelihanmu. Wah, Keren nih. Ngeri. keren ini. Senangkan sembelihanmu. Jadi jangan berpikir kemana-mana dulu. Senangkan itu bukan berarti dipijeti terus diajak ke mall, bukan berarti. Nanti penjelasannya ada dari Pak Ustadz beliau. Boleh sama disambi, tapi jangan pakai itu. Oh, saya itu enggak bisa disambi. Gini, untuk penjelasan pertama kita tanya dulu. Juleha Jatim itu, Juleha itu apa? Mungkin dari Pak Din atau Pak Bud. Pak Din dulu ya. Monggo. Baik, terima kasih sebelumnya para Mas Jo yang di sini dari Magicom dan para netizen di medsos. Perkenalkan kami dari Juleha Jatim Kabupaten Kediri, yang mana memang Juleha ini adalah sebuah organisasi non profit yang gerakan kami atau siar kami, dakwah kami di bidang sembelihan halal. Jadi kita itu sifatnya edukasi, kita pengennya sharing berbagai keilmuan tentang sembelihan. Yang utamanya memang setiap tahun itu umat muslim ya pasti melaluinya, mau tidak mau ya kan, itu ada itu masuk, itu mesti disembelih hewan kurbannya ya kan. Nah, Betul. maka dari itu semua muslim nek iso mengilmui ini itu dengan baik kan, karena ada salah satu ya ketika kita mau meraktekkan atau melakukan amal maka harus ada ilmunya. Nah, ada beberapa hasanah keilmuan tentang sembelihan ini yang ada di Juleha Jatim ini gitu. Sehingga di sini kami ini merasa yang paling mampu atau yang paling bisa, tapi kami membuka diri untuk kita supaya bisa belajar bersama-sama. Siap, Begitu Mas. siap. Gitu. Oke. Betul. Jadi kami membuka diri tidak hanya satu ormas atau satu golongan saja. Nggih. Nggih. Baik warna hijau, warna biru, warna Dari merah, warna putih. Latar belakang apapun lah Dari pokoknya, latar Ustaz. belakang apapun. Siap. Iya kan, kalau mau belajar tentang sembilan itu hak daripada muslim. Siap. Maka monggo kita membuka diri untuk kemudian bareng-bareng mengilmui sembelihan ini. Mungkin itu sekilas Mas Jo tentang Juleha. Kita flashback dulu. Siap. Mungkin Ustadz Budi mau menambahkan. Sing saya tanyakan itu gini. Juleha itu apa? Dan orang mana gitu loh. Jadi flashbacknya netizen bolo-bolo itu Juleha kayak orang itu wayu mukanya. Iya toh Juleha. Enggak, ini enggak. Juleha ini tidak pakai cadar kita ayu. Gitu. Mungkin Ustadz Budi bisa menjelaskan Juleha itu apa dan keperluannya untuk apa dan
berbicara di bidang apa? Monggo Ustaz. Seperti tadi yang disampaikan Bang Din, bahwa Juleha itu adalah singkatan sebetulnya. Jadi juru sembelih halal. Jadi kalau kelihatannya memang Pak Dong melihat, wah ini kelihatan kayak cewek gitu ya. Juleha. Ternyata Jatim. orangnya ada. Juleha juga. Iya. Ternyata orang-orangnya juga enak sing singkotan, enak sing brewo, apa iya mosok brewo ya ayu kan enggak kan seperti itu. Tetap. Jadi intinya kita lebih ke edukasi. Jadi bagaimana, karena saat ini banyak kejadian-kejadian di masyarakat, khususnya di sembelihan, ya baik itu unggas maupun hewan rumansia. Jadi banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi di masyarakat, ya baik pada saat untuk kurbanan ataupun pada saat untuk konsumsi harian. Itu ternyata di situ banyak poin-poin yang tidak dipenuhi, khususnya kadang menyembelihannya itu enggak sempurna, jadi tidak terputus beberapa urat yang ada di leher hewan, sehingga itu berdampak pada status hewan tersebut. Nah, karena kan kalau ayam, kambing, sapi itu kan halal, iya toh. Ya. Nah itu kan bisa jadi haram kalau penyembelihannya tidak tuntas seperti itu. Kalau kita netizen itu ya gak tahu, mungkin belum tahu, dan mungkin kebanyakan nggak mau tahu. Sing penting aku tuku daging, Ayam. tak masak, daging entah itu ayam, entah itu sapi atau kambing, gak ngerti. Jadi yang penting tak masak, itu dadi makanan halal keluarga. ya, sebenarnya halal ya. Betul. Itu ini dampak apa yang dihasilkan apabila sembelihan itu tidak benar. Mungkin Ustaz Udin menambahkan. Iya. Ketika kita memasukkan makanan yang tidak halal, itu dampaknya banyak banget Mas Yu. Siap. Ya, karena itu sesuatu yang jelas-jelas melanggar syariat. Artinya nanti banyak kebaikan-kebaikan kita yang akan tertutup dari sana. Sehingga itu yang sebenarnya naudzubillah kita harusnya hindari begitu kan. Nah, maka Juleha ini hadir menjadi salah satu apa ya? Bukan cahaya atau mungkin kayak semacam Pengamat lah mungkin. iya pengamat, dan kita juga penggerak praktisi yang kemudian Oke. etok-etoke ya kan, Oke. mencoba untuk kemudian mengajak kaum muslimin itu untuk kemudian Penting sekali. peduli tentang daging yang dimakan itu statusnya jelas-jelas halal atau masih dalam tanda petik dipertanyakan. Abu-abu. Iya. Banyak kan masih abu-abu. Betul. Tapi kalau sudah terlanjur makan yang abu-abu itu gimana? Coklat. Jadi kan mulai sekarang gini, pemirsa, kita sudah sedikit banyak sudah mendengar dari Ustadz beliau ini bahwasanya penting sekali kehalalan suatu makanan untuk kita. Mungkin gini, kita itu syukur mangan aja, tapi nggak ngerti itu halal atau haram atau bagaimana. Mungkin kalau kita sendiri yang makan nggak apa-apa. Kalau kita kasih ke keluarga kita, itu pasti berdampak buruk ke depan. Jadi gini, Ustadz beliau itu hadir dari Juleha Jatim. Juleha itu juru sembelih halal. Juru sembelih halal itu pasti ada senjata-senjata untuk menyembelih. Kita bahas senjatanya dulu. Soal membahas apa yang disembelih nanti episode selanjutnya, biar kita bisa berkesinambungan sampai episode lain waktu. Jadi gini, hari ini kita fokuskan ke senjata. Kita fokuskan ke senjata dulu. Kenapa harus pakai senjata menyembelihnya? Nggak tahu apa, saya yang akan tanya dulu. Jenengan perhatikan, jenengan simak baik-baik, duduk manis sambil ngopi sama makan kacang. Gorengan. Ini nggak ada kacangnya, Gorengan. adanya gorengan. Monggo Ustadz diminum. Ya, terima ini, kasih. Mas Jo. Langsung saja ini. Sebelumnya Mas Jo, koreksi dulu Mas Jo. Yeah. Kami bukan ustadz Mas Jo. Oh, bukan Ustadz. Iya, jangan panggil ustadz. Dipanggil aja Mas atau Bang atau Pak. Yang penting jangan om. Yang penting jangan Mbak. Mas itu sekarang mahal-mahalnya loh. Ya mana ya itu. Ambil bang aja ya. Bang ya, siap. Di sini ada Bang Jo, Bang Udin sama Bang Budi. Bujing. Ya, Bang Bujing. Ini
langsung saja. Bang Bujeng mungkin langsung dari Bang Bujeng dulu. Ya. Kenapa harus disembeli Bang Bujeng? Dan alatnya kenapa harus pisau untuk menyembeli? Mungkin Bang Bujeng bisa menjelaskan. Monggo. Yang pasti hewan halal itu bisa menjadi makanan yang halal kalau disembelih, dan tentunya alat untuk menyembelih itu juga harus tajam, karena itu adalah perintah dari Rasul kita bahwa dijelaskan tajamkan pisaumu, senangkan sembelihanmu. Berarti orang beranggapan, wah berarti hewan nek disembelih apa ya seneng kalau tajam. Tapi kalau ngeruaji ada sama dia ada. Ya dek, tapi tidak di sekitar sini. Saya tahu di Konoha. Di Konoha. Itu orangnya sudah sepuh, terus ngeruaji ngelala gak pudol kejungkel bisa. Masya Allah, itu kan suatu Ya, betul. gini loh, mau sing nom kayak sing nyapa nanggu cek itu. Ya mungkin kenapa harus pakai pisau? Kok bukan pakai tulang atau ditembak? Kan ditembak lebih cepat. Dia tidak merasakan apa-apa juga. Kenapa ya? Loh. Ya. Salah, sebetulnya tidak merasakan itu. Kalau ditembak itu justru gak sakit, karena alat yang digunakan itu tumpul. Karena perintahnya untuk menyembelih itu kan harus, yang tidak boleh itu kan pakai tulang, pakai kuku. Pokoknya yang penting alat itu tajam. Dicokot boleh berarti ya? Nah, itu kan Gigi tulang. Bagian tulang. Tulang Oh, iya. itu malah kayak berandong lah. Mak lampir. Bang Bujeng bisa aja ya, gitu. Nah mungkin itu. Nah, boleh saya pegang ini. Boleh. Yang mana? Yang ini aja. Iya. Yang kecil aja. Oh ya. Masuk jelas-jelas. Gini. Kenapa kok harus tajam? Dan cara menajamkannya gimana? Mungkin Ustadz Udin bisa, Bang Din. Bang Din aja kleru terus. Mungkin Bang Din bisa menjelaskan kenapa harus tajam dan bagaimana cara menajamkannya. Karena tidak semua orang bisa menajamkan. Ungkal-ungkal itu ya kesel ya. Tenan aku kesel. Aku ngarit, tapi lek kon ungkal-ungkal jelek enak tenaga surya. Jadi itu titip nih kancane surya sapak beres. Agak dipepe, dipanasin. Monggo Bang Din, Iya. kenapa harus tajam dan bagaimana cara menajamkannya? Mungkin nek tuku langsung kan gak setajam ini mungkin gitu. Tajamannya kurang. Oke. Baik. Satu, kenapa harus tajam? Karena itu perintah ya di hadisnya Nabi, salah satunya bahwa ya tajamkan pisaumu, senangkan sembelihanmu. Artinya memang di sana ada kandungan perintah ya dari Nabi kita Muhammad SAW bahwa alat untuk yang digunakan menyembelih itu harus dibuat tajam. Nah, sampai sebatas mana alat itu dikatakan tajam itu kan macam-macam ini ya kan? Iya. Macam-macam ini. Setiap orang perspektifnya untuk mengatakan bahwa pisau saya sudah tajam. Standarisasinya ini kan masih Beda-beda. beda-beda. Tajamnya ini ada standarisasinya. Ada Mas Jo gitu. Bahkan sampai di SKKNI itu disebutkan kalau untuk menyembelih standar pisaunya harus paling tidak paper slice. Jadi sama kertas itu diiriskan lancar. Slice kertas. Slice kertas. Jadi nek kertas diiris ini Seret. itu nanti kalau lancar itu standar minimal untuk mengatakan bahwa pisau itu layak digunakan menyembelih. Tapi nek cik nyendat harus diasah ulang pakai tenaga surya tadi ya saya. Itu kalau saya. Ya. Kalau saya kan Dan saya beda. Kan Pasrah. Loh, kok bisa? Iya. Bisa dipasrah. Pasrah nih gancang. Kuwi. Ekstrim. Bang Bujeng ekstrim. Jadi berpikir dulu kalau bisa ngasah deket-deket Bang Bujeng. Dipasrah. Oke. Begitu, Bang Ju. Dan semua pisau insya Allah dengan teknik asah yang tepat, insya Allah akan mendapatkan ketajaman yang maksimal. Begitu. Gini, Oke. mungkin saya terlalu naik, belum tahu. Tadi kan ada standarisasi. Ya.
sing gawe standar itu sapa? Kok enek standarnya kudu seles ngene itu siapa yang membuat? Mungkin Bang Tin, Bang Budi. Kalau ya SKKN ini kan berarti kan standar kompetensi yang dimiliki dari nasional ya. Jadi ada sebuah badan yang memang ditunjuk resmi dari pemerintah untuk menentukan standar ketajaman ini. Artinya ini menjadikan standar baku. Kayak kita pakai helm itu loh Mas Jo. Karena SNI kan. Nah ini siapa sih menentukan SNI-nya ini? Kan jelas ini adalah sebuah lembaga yang ditunjuk resmi dari pemerintah. Ya, untuk kemudian memang membuat standarisasi terhadap satu hal, objek ataupun barang yang kemudian dipakai untuk nasional Masuk. gitu. Berarti gini, intinya gini, kita menyimpulkan sedikit aja. Iya. Ternyata oga angger lading dan oga angger tajem. Ya. Tajem ada standarnya dan itu ada standarnya dilindungi juga dari pemerintah juga ada tadi. Jadi tajamnya kaya apa iki? Ayo ditakokne ae ngene Bang Bud ben dipraktekne. Bang Tin ben ngombe wedan. Siap. Oke, monggo Bang Bud mungkin jenengan praktekne tajeme kaya apa? Lading iki tajem apa ora? Wong nyatane yo ora nyapa-nyapa ya to. Nggih to? Monggo. Jadi untuk standar itu ini standar sembelian ya, bukan Nggih. standar untuk bacok-bacok. Karena kan beda-beda Beda pisau lagi. untuk keperuntukan. Kan ada yang mungkin jenengan sering lihat ya, mungkin ada yang demo di situ pisau buat bacok paku ya. Iya. Ya, karena keperuntukannya bukan Pedang, untuk betul membeli, sering ya. lah lihat itu pedang itu Betul. nggak dibacok, Betul. Bang Bud. Jadi ditempleknya tok ngene lho. Tes. Oh, Sakti nah. berarti. Jadi ini standar yang Ini. seperti yang disampaikan Bang Din tadi bahwa ini standar untuk sembelihan. Siap. Dan masing-masing pribadi itu bisa menaik standar. Ada yang sekarang standarnya itu untuk apa namanya, ada yang slash tisu gitu, Iya. ada yang slash apa plastik, ada Tisu yang bisa? Iya bisa. Bisa rambut pun bisa. Loh, ngeri itu. Ngeri. Banyak. Tapi minimal ya, standar seperti yang disampaikan Bang Din tadi bahwa standar sembelian itu, saya pakai yang panjang aja ya biar enak ya. Jadi slash kertas, jadi seperti ini. Nah, seperti ini kan. Jadi ini kalau ini nanti ditempelkan ke leher Sapi. sapi itu, iya seperti itu, senang, sapinya akan senang. Tapi senangnya sapi nggak guyu-guyu ya. Jadi beda. Senangnya sapi itu karena nggak terasa sakit gitu ya. Berarti Karena slash kertas itu slash kertas minimal ya. Iya. Standar untuk mengukur ketajaman tadi Bang Ju. Gitu. Sehingga ini bisa berefek pada sembelihan yang senang. Lah ini yang menarik Bang Ju mungkin. Kok sembelihan senang ini menurut perspektif Bang Ju sendiri ini senangnya sembelihan ini seperti apa kira-kira? Bang Jo sebenarnya mesti guyu-guyu. Guyu-guyu. Mari itu tenaga surya. Senangnya yo itu guyu kalau kita Iya. mau kalian diminum. Iya. Guyu itu bahagia. Bahagia. Tapi kalau kita nggak tahu, sapi kan juga dicancang toh. Makanya Dicancang dibelani atau Oh, kok iso seneng. senang Oh, tekondi. Nah, coba jenengan jelaskan sedikit aja. Iya. Gitu. Nah, ini kan ada hubungannya dengan tajaman pisau. Artinya senangnya sembelihan dengan ketajaman pisau itu ada hubungannya. Sehingga yang dimaksud senangkan sembelihanmu itu kalau pisau ini tajam dan sembelihan itu dilakukan dengan cepat catatannya, maka sebelum rasa sakit itu sampai ke sensor di otaknya hewan itu sudah tuntas sembelihannya, maka dia sebenarnya Gak tidak sadar. merasakan sakit ataupun dia Gak sadar. kejet meronta setelah disembelih, itu hanya respon otot atau tubuh dia Betul. karena sudah tidak mendapatkan Asupan asupan udara dan sebagainya, tapi sudah tidak merasakan sakit. Sebenarnya yang disebut sakit itu kan perspektif saya ya. Kita pernah kebeler cutter, Mas Ju? Pernah enggak? Pernah. Cutter itu kan tajam ya. Betul. Ketika cutter itu ya, ketika pertama kali kebeler, rasa itu kan enggak langsung sampai.
baru mbosoro Bahasa mluwek betul. semaput. Kadang loh bertahan beberapa detik setelah kita cuci baru terasa sakitnya. Semaput Ustaz. Iya, semaputnya ngerti getik. Nah, itu tajam tuh seperti itu, tidak membuat sakit. Tapi kalau amit, gablok, ketul, itu walaupun dia ndak sampai luka, tapi kulit kita dioyek-oyek begini, ini rasa sakit langsung terasa. Tapi nek ini tajam, dia betul mengiris atau menyayat, tapi rasa sakitnya itu sebelum sampai ke sensor otaknya sudah selesai sembelihannya. Dan itu yang dimaksud sembelihan itu senang, karena tidak merasakan sakit. Bukan berarti senangkan sembelihanmu itu sebelum disembelih diajak Jalan-jalan. jalan-jalan. Cak ngopi ya. Jalan-jalan. Ya, betul. Berarti bukan seperti itu. Iya, Berarti saya yang keliru. Iya. Pemirsa saya yang keliru. Terus lagi, ini kan ada berbagai macam pisau. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang pendek seperti ini. Ini keperuntukannya seperti apa? Dan atau ini semua buat menyembelih? Atau mungkin ada yang buat nyeset mungkin, atau motongi pergelangan itu mungkin ada. Mungkin Bang Budi bisa menjelaskan ini untuk sembelih yang mana, untuk seset yang mana mungkin. Untuk keperuntukannya itu memang ada pisau itu ada beberapa untuk peruntukannya, tapi biar lebih detail lagi nanti Bang Din aja yang menjelaskan, karena selain beliau ini juga maker juga soalnya. Maker itu apa? Maker itu apa? Ayo, aku nggak tahu. Mepe keris. Berarti dukun. Oh, Masya Allah. Maker niku nopo coba sedikit aja. Tukang gawe. Coro gampangannya nek enggak Mas Jo kan seneng onde-onde to. Ya. Tukang gawe ku jenenge maker onde-onde. Jadi pembuat itu namanya Iya. maker. Pembuat pisau maker. Iya. Lek Joro Jawa ini ngono aku ya pandai. Nah, Mandi. empu. Empu itu kalau gini itu, ini. Enggak maksudnya gini. Empu itu zaman dulu buat keris kan cuma begini. Iya. Panas, diplanya gini. Oh, Ngeri. Aku ndelok film bolong. Gitu. Jadi maker itu pandai modern, empu modern. Gitu. Iya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit aja untuk jenis-jenis pisau itu buat sembelih atau buat apa itu, monggo dengan. Iya, terima kasih. Yang terpampang di meja ini rata-rata bisa sembelih semua. Bisa sembelih semua. Ada yang pandai, ada yang panjang. Iya, iya. Katanya yang panjang-panjang ini biasanya untuk sapi, terus yang pendek ini untuk kambing, yang kecil ini biasanya untuk ayam atau unggas. Karena melihat dari tingkat ketajaman dan bentuknya tadi Mas Jo, ini memang speknya untuk sembelih. Jadi tajam semua ini. Iya, tajam semua. Dan kalau kita nanti membahas tentang detail spek pisau sembelih, pisau sisit, pisau boleng, boning, bahkan sampai cacah tulang sampai selesai itu mungkin kayaknya enggak cukup waktu deh ini Mas. Kita harus sampai subuh kira-kira. Harus jenengan jelasin. Tapi gini, kita bersambung. Iya. Jenengan jelasnya di episode yang akan datang. Siap. Tapi jenengan harus menjelaskan, dengan punya utang saya menjelaskan Siap, bapak Pak. Siap. ya. Insya Allah. Di podcast kita ini ingat-ingat Bang Din punya hutang menjelaskan babakan pisau. Bang Din itu ini loh, yang katanya dukun tadi loh. Mungkin karena waktunya sudah mepet terlalu panjang, kita ulik, kita lanjut minggu depan mungkin. Tetap bersama kami di gelombang yang sama. Terima kasih kehadirannya. Sama-sama, Pak Jo. Terima kasih. Semoga berkah, manfaat apa yang jenengan jelaskan Amin. kepada Amin. netizen kita. Mungkin ada semboyan atau yel-yel dari Juliha yang mungkin bisa kita tirukan. Yel-yel Juliha atau Iya, apa? Julia Jatim. Ya nanti kalau ada teriak atau mungkin kata-kata Julia Jatim, maka
Bismillah, Allahu Akbar. Langsung Gitu praktek aja. Ya, langsung Coba, praktek. coba. Baik. Ya. Ya. Juleha Jatim, Bismillah, Allahu Akbar. Sekali lagi Bang. Juleha Jatim, Bismillah, Allahu Akbar. Terima kasih atas kehadirannya dengan semuanya. Siap. Semoga Allah meridhoi kita semuanya. Amin, amin, amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk podcast hari ini saya tutup dengan tidak klimaks karena masih banyak yang perlu kita bahas. Kita lanjut minggu depan, kita membuat podcast lagi. Tetap bersama saya Joloto Wijaya, Magicom, Majelis Ngaji Istiqomah. Insya Allah halalan thayyiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.